Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak guru sekolah dasar yang saya hormati, berikut ini akan saya sampaikan bagaimana cara menggunakan aplikasi raport sekolah dasar kurikulum 2013 edisi revisi untuk kelas rendah di semester 2. Tampilannya dengan yang versi yang lama itu jauh berbeda. Ini kalau yang lama itu aplikasi raportnya itu digunakan untuk per kelas. Jadi untuk kelas 1 semester 2 itu tidak bisa digunakan dengan untuk kelas 2, tidak bisa digunakan untuk kelas 3, tapi yang edisi sekarang ini yang kami keluarkan baru ini digunakan bisa untuk kelas 1, bisa untuk kelas 2, dan bisa untuk kelas 3. Jadi satu file aplikasi ini bisa dimanfaatkan untuk 3 kelas. Untuk kelas rendah itu kelas 1, 2, dan 3. Untuk kelas tinggi digunakan kelas 4, 5, dan 6. Dengan demikian kita tidak usah menyimpan file terlalu banyak. Terus bagaimana penggunaannya untuk aplikasi raport sekolah dasar edisi terbaru ini? Tentunya sama dengan edisi yang lama penggunaannya. Jadi dimulai dari data awalnya, misalnya kita isi pertama kali data awal ini, kita klik sana, kita isi sekolahnya, misalnya di sini SD 2 Indonesiana, NPSN-nya berapa diisikan di sini, NSS-nya sampai dengan siapa kepala sekolahnya, NIP-nya bagaimana, untuk kelas berapa ini bisa dipilih di sini. Jadi ini berisi 3 kelas, masing-masing kelas saya buatkan 3 rombongan belajar, jadi ada paralel sampai, misalnya kalau dia cuma kelas 1, klik kelas 1, tapi kalau ada paralel kelas 1A, diklik di sini 1A, atau untuk kelas 2, 2A misalnya, dan bisa juga untuk kelas 3. Jadi satu file ini bisa dimanfaatkan untuk 3 kelas, masing-masing kelas berisi 3 rombongan belajar, yaitu paralel. Jadi diisikan semuanya dari profil sekolahnya, dari nama sekolahnya itu sekolah apa, NPSN-nya berapa, tempatnya di mana, alamatnya di mana, sampai dengan kapan pembagian buku laporan pendidikan itu akan disampaikan, dituliskan semua di sini. Untuk muatan mata pelajarannya itu karena kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini ada 6 mata pelajaran, 6 muatan pelajaran, dari pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, seni budaya dan prakarya, ditambah yang keenam adalah pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Untuk muatan lokalnya, Bapak Ibu guru, di sini saya sediakan ada 3 daftar, 3 muatan lokal. Jadi nanti muatan lokal yang mau dipakai, misalnya bahasa Inggris, bisa copy saya bahasa Inggris yang ada di sini, ditaruh di nomor 1. Jadi nanti berarti muatan lokalnya nomor 1 adalah bahasa Inggris. Kalau memang muatan lokalnya ada 2, misalnya dengan TIK misalnya, berarti copy TIK-nya taruh di sebelah kiri di daftar muatan lokal, Ctrl V. Selesai ada 2 muatan bahasa Inggris, 2 mata pelajaran bahasa Inggris yang diajarkan di SD Negeri 2 Indonesiana. Oke, setelah semuanya terisi Bapak Ibu, kita kembali lagi ke klik home ini, klik foto saya. Setelah identitasnya tersedia, kita klik yang kedua adalah KKM-nya, kriteria ketuntasan minimal. Di sini juga sudah muncul semua mata pelajaran, muatan pelajaran yang tadi terdapat di identitas tadi, yang ada di identitas awal tadi, identitas sekolah. Semua mata pelajaran yang ada ini, atau semua muatan pelajaran yang ada di sini, itu nanti dia sudah akan tercover di KKM sini. Nah, tinggal kita isi KKM-nya per mata pelajaran.
ini 7, misalnya pendidikan agama budi pekerti 70, analisis PPK-nya 72, bahasa Indonesia-nya 70, matematikanya misalnya 67, seni budayanya 70 misalnya. Ini disesuaikan dengan hasil analisis KKM yang telah kita buat sebelumnya. Terus bahasa Inggrisnya misalnya 68, bahasa Inggris 68, TIK-nya juga 68 misalnya. Dari sini akan muncul KKM satuan pendidikan. KKM satuan pendidikan itu diperoleh bisa dari rata-rata semua KKM muatan pelajaran, bisa juga diambil dari nilai terendah. Kalau nilai terendah yang ada di sini tuh 67, maka di sini nilai terendah KKM satuan pendidikannya 67. Sehingga nanti kalau KKM-nya 67, jika peserta didik mendapatkan nilai lebih dari 88 dan kurang dari atau sama dengan 100, itu predikatnya A. Peserta didik yang mendapatkan nilai lebih dari 77 dan kurang dari atau sama dengan 88 itu mendapatkan predikat B, dan peserta didik yang mendapatkan nilai lebih dari atau sama dengan 67 dan kurang dari atau sama dengan 77 mendapatkan predikat C, dan peserta didik yang mendapatkan nilai kurang dari 67 akan mendapatkan predikat D. Peserta didik yang mendapatkan predikat A itu deskripsinya sangat baik, mendapatkan B itu deskripsinya baik, C itu cukup, dan D itu perlu bimbingan. Setelah semuanya KKM muatan pelajarnya telah diisi, maka langkah selanjutnya adalah mengisi data peserta didik seperti ini. Jadi ini saya sudah mencontohkan 10 peserta didik, nanti bisa diisi sesuai dengan data peserta didik di masing-masing kelas. Semuanya diisi, agamanya apa, ada pilihan di sini, bisa agama Islam, bisa agama Kristen, bisa Katolik, bisa Hindu, bisa Buddha, bisa juga Konghucu. Ada 6 pilihan agama yang ada di aplikasi ini. Dia berasal dari sekolah mana, terus alamatnya di mana, sampai orang tuanya, dan terakhir di sini wali peserta didik jika ada dituliskan, kalau tidak ada kasih kosong saja. Itu nanti diisi data-datanya secara lengkap. Setelah semua itu, maka langkah selanjutnya adalah menginput catatan fisiknya. Jadi catatan fisik itu ada perkembangan tinggi badan siswa, peserta didiknya, berat badannya berapa di semester 1 itu berapa, misalnya ini semester 1 129, semester 2 137, berat badannya 19 di semester 1 dan 20 di semester 2. Nanti diisi semuanya sampai kondisi kesehatannya, bagaimana pendengarannya, bagaimana penglihatannya, giginya bagaimana. Terus catatan prestasi di bidang kesenian, biasanya lomba FLS 2N itu dia dapat juara apa tidak. Terus di olimpiade siswa nasional, bisa juga di sains KSN, kompetisi sains nasional, itu dia dapat juara apa, nanti diisikan secara keseluruhannya di sini. Baik Bapak Ibu, setelah kegiatan itu kita lanjutkan dengan ekstrakurikuler. Ekstrakurikulernya yang diikuti, yang wajib pasti pramuka. Wajibnya pramuka. Nanti nilainya berapa? Di sini kalau diberi nilai 5 berarti superior, diberi nilai 4 itu baik sekali, 3 itu baik, 2 itu cukup, dan 1 itu kurang. Jadi misalnya di sini kita kasih nilai 4 dan sebagainya. Untuk ekstrakurikuler pilihannya ada 2. Jadi pilihan pertama dan pilihan kedua. Pilihan pertama itu nanti tinggal anak itu mengikuti ekstrakurikuler apa. Misalnya di sini ada pencak silat, yang kedua misalnya karate, berarti yang kedua di sini karate. Misalnya kita cari. Nah, ini karatenya. Oke, di pencak silat dia mendapatkan nilai 4, berarti dia baik sekali. Di pilihan kedua karatenya juga mendapatkan nilai 4, berarti dia baik sekali juga. Oke Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah mengisi catatan saran ini. Jadi ada 5 nilai lagi. Apakah dia superior, baik sekali, baik, cukup, atau kurang, itu diisi sini semuanya. Dan absensinya bagaimana selama 1 semester itu diisikan sesuai dengan keterangan yang ada di sini.
Baik Bapak Ibu, setelah semuanya terisi, maka langkah selanjutnya pemetaan kompetensi dasar yang berada di kelas rendah. Tentunya di sini ada kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Jadi di sini pilihan agamanya itu ada 6, ada agama Islam, ada agama Kristen, ke bawah lagi kita isikan sampai agama Hindu, agama Buddha dan Konghucu. Itu ada semuanya di sini. Tinggal kita mengisikan sesuai dengan KD yang ada. KD yang edisi revisi sekarang ini, itu misalnya agama Islam itu di semester 2 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 KD. Itu diisikan baik KD 3 pengetahuannya maupun keterampilannya, KD 4. Begitu juga di kelas 2, yang sebelah kanan kelas 2. Jadi ini kelas 2-nya. Dan yang sebelah kanan lagi ke sana itu di kelas 3-nya. Jadi kelas 3-nya KD-nya apa semua itu untuk agama. Di bawahnya, di bawah agama itu ada muatan pelajaran yang diajarkan. Di sini ada bahasa Indonesianya, ada PKN, ada bahasa Indonesia, ada matematika di bawahnya sini. Itu diisikan semuanya di sini. Jadi kalau ingin mengganti, misalnya mau dialihkan ke semester 1, berarti nanti diganti KD-KD-nya ini yang sesuai dengan KD di semester 1. Jadi ini aplikasi ini lebih mudah untuk kita gunakan. Setelah pemetaan kompetensi dasar kelas rendah itu kita isi untuk muatan pelajarannya, sekarang kita menuju ke pemetaan kompetensi dasar muatan lokal. Di sini ada 8 pilihan seperti tadi yang disebutkan di awal tadi. Ada 8 pilihan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini nanti yang dipakai. Pak, kalau nanti di sekolah saya tidak ada itu Pak, tidak ada semuanya itu, bisa diganti, diketikkan di sini. Misalnya ada di sini ada pendidikan pertanian, misalnya pendidikan pertanian, kita ditambahkan saya di situ, dan nanti diisi di pemetaan muatan kurikulumnya. Jadi di muatan lokalnya itu pendidikan pertanian nanti ditaruh di mana, itu nanti dibuatkan KD-nya. Jadi semua KD yang terdapat di di pilihan muatan pelajaran itu nanti dimasukkan situ. Oke. Ini setelah diisi, tentunya pertama kali untuk nilai yang akan kita input adalah nilai KI 1, yaitu sikap spiritual. Mudah saja Bapak Ibu, kita sudah punya catatan sebelumnya nilainya. Misalnya peserta didik pertama itu ketaatannya bagaimana, syukurnya, rasa syukurnya bagaimana, berdoanya bagaimana, kita sisa isi ini. Di sini ada 4 kriteria sikap. Kalau kita nilai 4 berarti sangat baik, kita nilai 3 itu baik, kita nilai 2 itu cukup, dan kita nilai 1 berarti perlu bimbingan. Jadi nanti sisa diisikan saja semuanya sesuai dengan catatan hasil penilaian kita. KI 1 sudah, selanjutnya di KI 2. KI 2 akan kita lihat juga nilainya seperti tadi. Kriterianya ada 4, sangat baik, baik, cukup, dan perlu bimbingan. Nanti bisa dilihat semuanya. Deskripsinya nanti di sini sudah muncul bagaimana deskripsi setelah nilainya kita inputkan ke sana. Oke. Setelah KI 1 sudah, KI 2 sudah, berarti kita input untuk KI 3. KI 3 karena ini kelas 1, 2, 3, dia hanya terdiri dari pelajaran PKN, bahasa Indonesia, matematika, SBDP, PJOK, dan nanti ditambah pendidikan agama dan muatan lokal. Yang sementara yang kita input di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5 muatan pelajaran PKN, bahasa Indonesia, matematika, SBDP, dan PJOK. Selanjutnya untuk agama kita input di tempat yang lain. Ini agama. Cara menginput agama, jika di sini peserta didiknya ini Kristen, cukup diinput nilai agama Kristennya. Jadi jangan diinput di agama Islam. Tapi kalau di sini agama Islam, berarti dia harus diinput di agama Islam semuanya. Seandainya nanti yang murid berikutnya ini ada agama Buddha atau agama Hindu, kalau agama Hindu berarti dia harus inputnya di kolom agama Hindu ini. Dan pastikan bahwa setiap anak hanya diinput 1 nilai.
Kalau dia sudah diinput di agama Islam, jangan input di Kristen, jangan input di Katolik dan sebagainya. Begitu juga kalau sudah diinput di Katolik, jangan diinput lagi di agama Islam dan sebagainya, supaya nanti tidak terjadi deskripsi yang ganda. Oke Bapak Ibu, begitu selanjutnya berarti mulok, karena tadi di identitasnya itu hanya ada 2 muatan pelajaran, yaitu bahasa Inggris dan TIK, maka yang kita isi cukup 2 saja. Jadi mulok pertama yang di sini berisi bahasa Inggris sesuai dengan pilihan tadi, diisikan bahasa Inggris, berarti isi saja nilainya ini jangan dipindahkan ke bahasa Inggris, misalnya di sini 80 misalnya. Ini contoh saja. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Kalau sudah diisi di bahasa Inggris, karena ini perintahnya ingat isi hanya pada mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi jangan isi di muatan pelajaran yang lain. Muatan pelajaran lain nanti diisi di mulok yang kedua. Mulok yang kedua TIK, maka di sini kita isi TIK-nya di sini. Misalnya, oke, seperti ini. Setelah KI 3 dan KI 4 ini diisi semuanya, juga tadi KI 1, KI 2 sudah diisi semuanya. Jadi dari mulai input KI 3-nya, dari agama dan budi pekertinya, terus muatan lokalnya, begitu juga di KI 4 itu diinput semuanya, berarti selesailah kita sudah menginput nilai-nilai yang kita catat di buku nilai kita ini ke dalam aplikasi rapor ini. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Selanjutnya adalah kita akan mencetak rapornya. Kalau kelas 1 berarti kita cetak dari sampul rapornya seperti ini. Ini sampul rapornya yang di depan itu, sampai dengan identitas dan sebagainya. Terus bisa kita ke cetak rapornya. Ini kalau kelas 2 ke atas, karena kelas 1 pun kalau dimulai semester 2 itu sudah tidak ada halaman depan tadi, dia langsung ke sini. Di sini sisa kita print saja. Nah, ini sudah ada, kita periksa dulu nilai-nilai rapornya dari KI 1 sampai dengan KI 4-nya. KI 1 di sini sudah terisi bagus. Di KI 3 dan 4 ini juga di pendidikan agama dan budi pekerti, itu karena peserta didik nomor 1 tadi agamanya Kristen, di sini maka deskripsinya yang ada di pendidikan agama dan budi pekerti ini adalah agama Kristen punya. Sementara siswa yang peserta didik yang kedua itu dia beragama Islam, itu berarti di sini deskripsinya nanti akan muncul deskripsi agama Islam. Begitu juga kalau ada peserta didik yang agamanya lain, maka otomatis di sini akan muncul deskripsi agama sesuai dengan yang di apanya. Apabila sudah di sini nanti akan diisi. Tugas kita selanjutnya hanya memperkecil huruf saja. Misalnya ini terlalu penuh, kita kecil menjadi 10 misalnya, supaya bisa terbaca semuanya. Oke, di bawahnya juga seperti itu. Terus nanti kalau memang sudah diisi, di sini nanti ada bahasa Inggrisnya yang akan terisi, TIK-nya akan terisi. Karena tadi ada 2, maka 2 yang terisi. Kalau tadi diisi 3 muatan pelajaran, muatan lokal, berarti ada 3. Catatan kegiatan ekstrakurikulernya sesuai yang dipilih. Misalnya di peserta nomor 1 ya, yang tadi kita penuh tadi. Ini kita lihat pramuka, terus pencak silat dan karate. Saran-sarannya juga sudah terisi, semuanya sudah terisi, dan kita periksa semuanya sampai di bawah. Ternyata dia naik kelas 4 di situ. Terus nama gurunya sudah semuanya. Kita coba preview. Apakah dia sudah masuk di di sini ada 4 halaman. Jadi yang pertama ini kita lihat apakah dia melewati batas kertas apa tidak, kita perhatikan sampai ke
halaman ketiga dan ini halaman keempat. Kita pastikan tidak ada yang terpotong sampai di kepala sekolah. Dengan demikian kalau sudah selesai berarti kita sisa print saja. Kita print. Nah, caranya sisa kita tindas print di sini. Demikian Bapak Ibu, bagaimana tutorial pengisian aplikasi rapor sekolah dasar untuk kurikulum 2013. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang ingin memanfaatkan aplikasi rapor ini. Silahkan di-download aplikasinya dan jangan lupa subscribe dan komen serta like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.